Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wadhiran min ahli amma ba'du. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita umur yang panjang. Mudah-mudahan umur kita adalah umur yang barokah, umur yang di dalamnya kita isi dengan ibadah dan amal-amal soleh, sehingga kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di qaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan umat beliau yang betul-betul cinta kepada beliau, dapat menjalankan segala risalah yang beliau bawa dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Seseorang yang dalam keadaan junub, baik itu laki-laki ataupun perempuan, dilarang melakukan beberapa hal selama mereka masih dalam keadaan junub tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu 'alal junubi khamsatu asya'a. Haram hukumnya bagi seseorang yang dalam keadaan junub itu melakukan 5 hal. Seorang yang dalam keadaan junub, mereka dilarang untuk melakukan 5 hal. Apa saja 5 hal yang dilarang tersebut, yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang dalam keadaan junub? Yang pertama, as-salatu. Seseorang yang dalam keadaan junub tidak sah, tidak boleh, dilarang, haram hukumnya melaksanakan sholat. Karena orang yang dalam keadaan junub itu mereka-mereka yang berada dalam keadaan hadas besar. Artinya mereka tidak dalam keadaan suci. Sementara sholat harus dalam keadaan suci. Jadi bagaimana seseorang yang dalam keadaan junub ingin sholat, maka terlebih dahulu harus mandi janabah atau mandi hadas besar untuk menghilangkan hadas besarnya, sehingga setelah itu baru melaksanakan sholat. La taqbalu sholat tu bi ghairi tahurin. Tidak diterima sholat itu kalau tidak dalam keadaan suci. Yang kedua, qiraatul Qur'ani. Orang yang dalam keadaan junub juga dilarang, bahkan haram hukumnya, membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran itu harus dalam keadaan suci. Tidak boleh membaca Al-Quran kalau orang yang dalam keadaan junub. Wa mashul mashafi wa hamluhu. Yang ketiga, menyentuh Al-Quran dan memegang serta membawanya. Seorang yang dalam keadaan junub tidak dibenarkan, tidak dibolehkan menyentuh Al-Quran, memegang Al-Quran, membawa Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah kalamullah yang suci, yang mulia, tidak boleh disentuh dengan sembarangan. Artinya orang yang memegang Al-Quran, menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran, harus dalam keadaan suci dan harus dalam keadaan berwudu. Kemudian yang keempat, at-tawafu. Tawaf. Orang yang junub
ketika berada di kota suci Mekah Al-Mukarramah ingin melaksanakan tawaf ketika masih dalam keadaan junub, maka tidak sah, tidak boleh, haram. Karena li'anna tawafa sholatun, karena sesungguhnya tawaf itu adalah sholat, illa melainkan sholatnya innaha bikalamin wa harakatin, sholatnya dengan kalam dan gerak. Jadi tidak dibenarkan, tidak dibolehkan orang yang dalam keadaan junub melakukan tawaf. Tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah, baik tawaf dalam rangkaian ibadah haji ataupun tawaf dalam rangkaian ibadah umroh ataupun tawaf sunat. Itu tidak dibolehkan melakukannya selama dalam keadaan berhadas besar atau dalam keadaan junub. Lalu bagaimana bisa mengerjakannya? Sebagaimana disampaikan di awal, bahwa harus dengan mandi menghilangkan hadas besar tersebut terlebih dahulu atau mandi janabah. Setelah itu baru melaksanakan tawaf. Yang kelima, al-lubsu fil masjidi, berhenti berdiam di masjid. Seseorang yang dalam keadaan junub juga tidak dibenarkan untuk berada di masjid. Kenapa? Karena masjid itu adalah tempat yang suci, bukan tempat yang berhadas. Karena orang yang dalam keadaan junub adalah orang yang dalam keadaan berhadas besar. Karenanya tidak dibolehkan seorang yang dalam keadaan berhadas besar itu untuk berdiam diri di masjid. Jadi inilah 5 hal yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang yang dalam keadaan junub, baik laki-laki ataupun perempuan. Yang pertama, sholat tidak dibenarkan bagi mereka yang dalam keadaan junub. Yang kedua, membaca Al-Quran juga tidak dibolehkan. Yang ketiga, menyentuh mushaf Al-Quran, memegang, membawanya juga tidak dibolehkan. Yang keempat, tawaf. Melaksanakan tawaf juga tidak dibenarkan bagi mereka yang dalam keadaan junub. Dan yang kelima, yaitu berdiam atau berhenti di masjid juga dilarang. Karena masjid adalah tempat yang suci, tempat yang bersih, maka orang yang junub tidak dibolehkan untuk berdiam diri, berhenti, atau menetap di dalam masjid. Inilah 5 hal yang haram dilakukan oleh orang yang dalam keadaan junub, yaitu baik itu laki-laki ataupun perempuan. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.